Yang terhormat guru saya, Bapak Ketua Laksana Harian Profesor Sutrisno Muslimin, Ibu Deputi, Ibu Elis, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP dan SMA Bakti Mulia 400 yang membanggakan kita semua. Tepuk tangan untuk seluruh. Ibnu Sina mengatakan besar kecil suatu negara tergantung dari kemampuan gurunya. Hari ini berkat bantuan, berkat dukungan, dorongan dari ibu, bapak semua, kita berada di titik kelulusan bagi adik-adik wisudawan dan wisudawati SMP, SMA, Bakti Mulia BM 400. Hari ini adalah hari bahagia untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk capaian kalian. Di balik sekolah yang megah, di balik guru-guru yang hebat, di balik murid-murid yang cerdas, tentu ada dukungan orang tua. Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan, "What I am today, it is because of my mother." Tepuk tangan untuk seluruh ibu-ibu. Kalau Abraham Lincoln bilang ibu ya, Rasulullah mengatakan ibu sampai 3 kali, baru yang ke selanjutnya adalah bapak. Tepuk tangan untuk bapak-bapak hebat. Bapak dan ibu, adik-adik yang berbahagia, kita hadir di sini merayakan capaian yang luar biasa dari kalian semua. Tapi kita juga berada di titik tantangan berikutnya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian setelah selesai satu pekerjaan, ada tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya, slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan. Kelihatan ya? Laporan dari World Economic Forum di tahun 2016 dan cukup relevan juga di tahun 2023, di mana artificial intelligence semakin meningkat, pernah mengatakan bahwa 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar nantinya akan bekerja pada pekerjaan yang saat ini belum ada. Adik-adik pernah dengar nama Atta Halilintar? Pernah? Pernah? Rumahnya di sini loh, rumahnya di sini. Saya pernah tanya sama Mas pernah membayangkan nggak sih jadi YouTuber? Mas Atta bilang, sebetulnya enggak juga. Ini menunjukkan apa? Bahkan bagi YouTuber sukses seperti Mas Atta, menjadi YouTuber awalnya ada sesuatu yang tidak terpikirkan. Jadi yang adik-adik hadapi di masa sekarang dan masa depan adalah potensi pekerjaan-pekerjaan yang belum terciptakan. Semalam saya ngecek pekerjaan di jobs.com, di Indeed, ada pekerjaan namanya Artificial Intelligence Ethicist. Bayangkan, mengurusi etik untuk artificial intelligence. Mau kuliah di mana itu? Jurusannya di mana? Universitasnya sudah siapkah? Ini sekelumit tantangan yang ada di masa depan yang perlu kita pikirkan. Minimal kita pikirkan dulu. Nah, tantangan berikutnya yang tidak kalah penting, next slide. Apakah robot akan mengambil pekerjaan kita? Robot, mechanical, artificial intelligence, softnya. Bagaimana kemudian hubungan next slide antara kita dan robot? Kompetisi seperti apa yang akan terjadi antara kecerdasan manusia melawan kecerdasan buatan? Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, ada sebuah buku yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Adalah Andres Oppenheimer mengatakan bahwa 47% pekerjaan di US akan diganti oleh robot dan AI dalam 15 tahun ke depan. Di Indonesia kita belum tahu seperti apa nanti patternnya. Tapi faktanya robot kini mulai mengganti pekerjaan dari mulai buruh pabrik, supir, penjaga tol, teller, jurnalis, analis investasi, pengacara, bahkan dokter. Tetapi di sisi lain tercipta pula fokus dan pekerjaan baru yang belum terpikir sebelumnya.
seperti yang saya sampaikan tadi, AI ethicist. Next slide. ChatGPT. Oke. Mungkin ada yang tahu ChatGPT? Ada yang pernah ngerjain homework dengan ChatGPT? Nah, pertanyaannya, ChatGPT level 4 ini sudah 100-an kali lebih cerdas dari ChatGPT 3. Tapi pertanyaannya, yang jadi lebih pintar itu dia atau kita? Artificial intelligence atau kita? Ya. So the point is that if we are not continuously honing our skill, improving our knowledge, we are soon to be replaced by artificial intelligence. Kenapa? Yang bilang bukan saya, yang bilang yang menciptakan AI itu sendiri. Para expert di Google, para expert di Bing dan lain sebagainya, bahwa this is a real challenge. Ini adalah tantangan sejati. Oke, slide berikutnya. Kita tahu bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tumbuh, dan tenang saja pekerjaan yang menggunakan human reasoning dan judgment tetap akan ada. Oleh sebab itu kita perlu bagi para guru bagaimana menciptakan student center classroom yang fokus pada HOTS. Ada yang tahu HOTS? High order thinking skills. Bukan lagi menghafalkan, tapi menganalisa, mensintesa, mensummarize. Itu yang skill yang dibutuhkan di tahun-tahun ke depan. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, apa sih skills yang dibutuhkan di Society 5.0 yang dicetuskan oleh orang-orang Jepang? Mungkin kita mendengar bahwa ada beberapa skill yang sedang hot di Indonesia. Contoh, content creation, data analytics and science, web and mobile developer, AI, dan lain sebagainya. Betul, skill-skill ini memang sangat amat dibutuhkan. Tapi harus ada fondasi yang dibangun sebelum skill-skill ini ditingkatkan. Fondasi apa itu? Yaitu yang saya sebut sebagai soft skills. 3 soft skill yang penting. Pertama adalah complex problem solving. Kedua adalah people skill. Yang ketiga adalah self management. Dan semuanya ini adalah tetap dipadukan dengan apa yang disebut lifelong learning. Saya akan bahas satu persatu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan complex problem solving? Di masa depan, masalah tetap akan ada dari level global maupun lokal. Ada yang baru ke Bali? Ada yang baru liburan di Bali? Apa masalah di Bali? Yang kalian lihat? Macet, sampah. Bagaimana Bali akan sustainable kalau mereka tidak bisa mengelola sampahnya dengan baik? Masalah akan tetap ada, dan solusi yang alternatif yang inovatif perlu dikeluarkan. Nah, kompleks problem solving ini bagaimana sih dipicunya untuk Bapak dan Ibu guru, adik-adik? Pertama adalah dengan kebiasaan bertanya mengapa masalah ini ada dan mengapa belum terpecahkan. Yuk kita belajar dari Mas Elon. Oke. Mas Elon. Jadi Mas Elon itu, beliau memikirkan, kenapa sih harga roket itu mahal? Berarti roket di masa depan harus mahal. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Ternyata roket itu sebetulnya terbuat dari aluminium, titanium, koper, carbon fiber. Ketika itu di breakdown jadi hal-hal yang separate, ternyata harganya murah. Tapi kenapa ketika disatukan itu menjadi mahal? Nah, jadi ini adalah masalah arranging the atoms. That's the issues. That's not the particular, tapi the issues. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana kita arrange this together, maka kita bisa menciptakan roket yang murah. That's how you think. You see a complex problem, you break it down. That's called analyzing, and you break it down to pieces. Okay, next slide. Yang tidak kalah penting, kita adalah makhluk sosial. Ini skill yang akan dibutuhkan di masa sekarang dan di masa depan. Bagaimana kita bisa menjadi good team player, good partner, and good leader. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak bisa menjadi good team player, kita akan tersisihkan.
Kemudian kemampuan berkomunikasi, menulis, memberikan penjelasan. Yang terpenting kolaborasi. Tanpa kolaborasi sulit sekali menciptakan inovasi. Vaksin yang kita dapatkan adalah kolaborasi dari puluhan ratusan dokter dan saintis yang bersatu untuk mencari bagaimana menciptakan vaksin dengan begitu cepat. There is no Superman, there's only super team, and you need to be part of the super team. Oke, coba kita evaluasi. Pertama, seberapa bagus kemampuan presentasi kita menyampaikan? Seberapa bagus kemampuan nulis kita? Apakah selama ini kita menjadi bagian penting dan positif di setiap tim? Yang terakhir, menurut saya skill yang paling penting, yang skill yang sampai saat ini saya juga terus mencoba adalah self management, manajemen diri sendiri. Maksudnya apa? Kita hidup di very distracted world. Ada yang tahu penggunaan internet di Indonesia itu berapa jam per hari satu orang Indonesia? Ada yang tahu? 15 jam. Nggak nyampe sih. Jadi Indonesia itu adalah negara pengguna internet paling khusyuk nomor 7 di dunia. Paling khusyuk. Jadi kalau misalnya ada yang lagi lihat TikTok, saya paham. Ada yang lagi ngecek Facebook, Instagram, saya paham. Pengguna internet di Indonesia itu menghabiskan 8 jam 30 menit per hari saat ini. Yang paling khusyuk nomor 1 itu Filipina dengan 10 jam. Bayangkan sepertiga waktu kita dihabiskan ataupun kita fokuskan di internet. Jadi we are living in a world full of distraction. Entah itu media sosial, Netflix, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan untuk tetap fokus menjadi sangat berharga. Kenapa self management menjadi penting? Karena mencoba mencegah self sabotage. Kadang-kadang saya lihat ada nggak sih sebenarnya manajemen waktu? Saya rasa yang lebih tepat adalah manajemen atensi. Apa sih atensi yang kita kerahkan detik ini, saat ini pada not so much of the time. So that's in my view is a very important skill to have. Yang terakhir, sebagai seorang Muslim, kita ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap Muslim. Bahkan ada juga wejangan dari para ulama, menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi, sejak lahir sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu, Muslim ini memang by default harus lifelong learner. Ya. Lalu bagaimana cara kita mencapai lifelong learner dan fokus pada suatu bidang? Ada prinsip yang disebut 10,000 hour principle yang mungkin dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell. Tapi kalau kita ingin menjadi expert di suatu bidang, kita harus spend at least 10,000 hours on that field, ya. Jadi kalau kita belum sukses, mungkin kita belum spend that time. Oke, yang terakhir adalah powerfulnya dari compounding knowledge. Ini berdasarkan dari pengalaman kawan saya yang sekarang jadi YouTuber besar. Compounding. Jadi awalnya dia itu cuma suka nulis. Itu skill pertama yang dia miliki. Itu basic skillnya. Lalu kemudian dia ketemu sama aplikasi yang disebut Canva. Dia pelajari Canva. Kemudian dia realize, wah ternyata sekedar posting tulisan itu tidak greget. Dia mulai belajar video dan belajar public speaking. Nah, setelah dia posting, dia lihat follower dia dari pertamanya itu 50.000 naik ke 250.000. Lalu dia pelajari apa itu algoritma media sosial, bagaimana Instagram bekerja, bagaimana TikTok bekerja. Setelah itu, barulah dia sampai ke titik menjadi content creator ataupun content spesialis, ya. Yang saat ini pretty much dia itu semi-retired. But the point is, keep adding your knowledge and diverse knowledge. Karena percayalah, sukses itu follows mastery. Ketika engkau menjadi ahli di suatu bidang, kesuksesan hanya tinggal waktu. Slide terakhir. Konklusinya,
Dalam 10 dan 15 tahun ke depan beberapa pekerjaan akan hilang, suka atau tidak suka. And we have to be prepared for it. Sekolah harus prepare for it, adik-adik juga harus prepare for it. Persiapkan skill masa depan dimulai dari sekarang. Ketika adik lulus memikirkan masa depan dengan keluarga, dan ingat 3 skill ini, complex problem solving, people skill, self management adalah kunci. Tetaplah menjadi lifelong learner. Saya akan terakhir mengutip Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai guru, bagaimana aku bisa sukses di dunia? Jawaban Imam Syafi'i, dengan ilmu. Lalu ditanya lagi, bagaimana aku bisa sukses di akhirat? Dengan ilmu. Oleh sebab itu, adik-adik, dengan ilmu terbanglah tinggi, sukseslah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.